kedua, periklanan itu harus efektif, sehingga dia itu harus menyertakan sudut pandang konsumen. Jadi nggak hanya apa yang menarik, apa yang baik menurut si perusahaan saja yang ditampilkan di situ, tapi apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang menarik bagi konsumen, itu juga harus menunjang ide-ide atau desain-desain dari si iklan, sehingga iklan tersebut akan lebih mudah diterima oleh khalayak atau konsumen. Nah, untuk yang ketiga, periklanan tersebut harus efektif, yang berarti dia itu harus persuasif. Hal ini berarti bahwa iklan itu harus dapat memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen. Kemudian iklan tersebut juga harus bisa menemukan cara untuk menerobos kerumunan iklan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, akan ada banyak iklan untuk produk yang sejenis, dan mungkin iklan tersebut akan hampir sama. Nah, jika kita ingin menang dalam suatu persaingan, kita harus mempunyai ciri. Bahkan itu dalam mengiklankan produk kita. Jadi kita nggak harus ikut-ikutan pasar, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda untuk apa namanya, menerobos kerumunan iklan yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya, pesan dalam iklan itu harus sesuai dengan, jadi apa yang ingin kita tawarkan harus sesuai atau harus sama dengan apa yang akan kita informasikan kepada khalayak. Jangan sampai kalau kita menawarkan sesuatu pada iklan, dalam iklan tersebut, dan konsumen itu meyakini bahwa kita memang menawarkan itu dan mereka mencari kepada kita untuk memperoleh tawaran itu, tapi kenyataannya kita nggak ada penawaran itu malah akan bahaya, akan berabe. Kita kita akan kehilangan kepercayaan konsumen. Jadi apa yang informasi apapun yang ada di dalam iklan atau penawaran apapun yang kita lakukan dalam iklan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat adalah iklan jangan sampai berlebihan. Kenapa jangan sampai berlebihan? Biayanya banyak. Kemudian iklan yang berlebihan pula akan terlalu luas. Terlalu luas di sini maksudnya bisa saja iklan itu nggak akan tepat pada sasarannya. Dia nggak akan fokus karena dia terlalu luas, terlalu berlebihan entah apa yang dia sampaikan, entah apa yang dia tampilkan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah daya tarik iklan. Untuk menciptakan daya tarik iklan, pada umumnya pemasar yang kreatif melakukan dua tindakan. Tindakan pertama dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara induktif. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan kerangka deduktif. Apa sih yang dimaksud pendekatan secara induktif dan secara deduktif? Yang pertama, pendekatan secara induktif itu merupakan pendekatan di mana para pemasar melakukan wawancara kepada konsumen. Jadi perusahaan itu mengumpulkan informasi-informasi dari para stakeholder, entah itu konsumen, entah itu penyalur, entah itu para pakar, entah itu pesaing, entah itu karyawan, mengumpulkan informasi. Setelah informasi itu terbentuk, maka akan ada ide akan bagaimanakah iklan yang akan dikeluarkan. Nah, untuk pendekatan deduktif, ini kebalikannya. Jadi, perusahaan akan mempercayai suatu kelompok.
atau seseorang ahli itu dalam merancang iklan yang akan dikeluarkan. Dia akan percaya pada sekelompok atau seorang ahli ini bahwa orang ahli atau kelompok ini memang benar-benar tahu apa yang saat ini bisa menarik di pasar, sehingga dari pengetahuannya, dari daya imajinasinya, dari situ sudah cukup untuk membuat daya iklan. Nah, secara garis besar, pendekatan secara induktif itu dari umum ke khusus. Sedangkan untuk pendekatan deduktif, dia dari khusus ke umum atau dari satu orang untuk semuanya. Seperti itu. Nah, ini kita sudah menginjak pada tadi yang tentang pendekatan yang dilakukan atau digunakan dalam pembuatan periklanan. Sekarang kita akan menginjak pada sponsorship. Ya, ini adalah modul yang ke-9 atau modul terakhir kita tentang sponsorship, exhibition, and corporate identity. Sponsorship. Pasti yang dimaksud dengan sponsorship, Shim berpendapat sponsorship merupakan suatu bentuk pemasaran di mana sebuah perusahaan berinvestasi pada sebuah peristiwa khusus atau penyebab yang bertujuan untuk mencapai promosi yang bervariasi dengan tujuan perusahaan. Jadi di sini itu perusahaan berusaha untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu dengan cara mendanai suatu event, mendanai suatu kegiatan, tapi tetap dengan tujuan perusahaan itu sendiri tidak ditinggalkan. Karena dengan menjadi sponsor untuk suatu event sosial atau suatu kegiatan sosial, maka itu sudah merupakan salah satu bentuk usaha dari perusahaan dalam memperkenalkan entah itu produk atau perusahaan itu sendiri. Nah, apa sih kegiatan utama dari sponsorship itu? Yang pertama, dia pertukaran antara sponsor dan pihak yang disponsori. Jadi, sebagai sebuah perusahaan, kita memberikan dana atau kita memberikan sesuatu yang mendukung dari suatu kegiatan. Nah, untuk pihak yang disponsori, dia akan memperbolehkan si perusahaan untuk memperkenalkan entah itu produk atau perusahaannya dengan suatu cara yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua ini pemasaran asosiasi oleh sponsor. Jadi dia ini si sponsor itu juga menjalin hubungan dari pihak sponsor maupun pihak yang disponsori. Untuk yang selanjutnya adalah pertimbangan dalam penggunaan sponsorship. Yang pertama adalah konsistensi antara event dengan citra merek. Jadi meskipun kita ingin berbuat baik atau perusahaan ingin berbuat baik, perusahaan itu harus bisa memilih-milah event-event yang
akan disponsori atau akan didanai, apakah dia berhubungan atau berkaitan dengan citra merek yang ingin dikenalkan atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua adalah jangkauan yang diinginkan dari kegiatan sponsorship. Kemudian yang ketiga adalah kecocokan event dengan aspek geografik. Jadi jangan sampai perusahaan kita ada di Aceh, kita mendanai event yang ada di Irian Jaya. Sedangkan di Irian Jaya kita nggak punya cabang atau kita tidak memasukkan produk kita di Irian Jaya. Jadi itu sudah merupakan satu pemborosan dana, kemudian dua pemborosan usaha. Jadi benar-benar harus bisa memilah-milih antara baik itu kegiatannya maupun letaknya. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah kekuatan merek sebagai sponsor suatu kegiatan dalam ingatan khalayak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, meskipun sekarang ya kalau kita ada di Aceh kemudian kita ingin mendanai sesuatu yang ada di Irian Jaya, kita harus lihat dulu ya, meskipun produk kita ada di Irian Jaya, tapi kita lihat dulu apakah produk kita dikenal masyarakat, setidaknya tahulah masyarakat di sekitar kegiatan yang kita danai itu tentang produk atau perusahaan kita. Itu yang juga harus jadi pertimbangan. Kemudian yang kelima, prospek dari event yang disponsori. Ada baiknya jika prospek event yang disponsori itu dia berjangka panjang. Maksudnya di sini dia prospeknya baik, gak hanya event yang diselenggarakan kemudian dilakukan, setelah selesai event itu nggak ada masa depannya sama sekali atau nggak ada kelanjutannya. Tapi kita harus tahu event itu memiliki prospek masa depan yang long term atau short term prosperity. Jadi dia itu harus jika event itu ada kelanjutannya di masa depan, meskipun itu bukan dalam bentuk event yang sama, tapi ada kelanjutannya, maka itu juga akan berpengaruh baik pada pihak sponsorship. Nah, untuk yang selanjutnya adalah keterpaduan antara sponsorship dengan program komunikasi pemasaran. Jadi, tujuan dari komunikasi pemasaran itu untuk memperkenalkan produk, perusahaan, citra merek, dan lain sebagainya dari perusahaan kita. Nah, ketika perusahaan melakukan kegiatan sponsorship, itu sebaiknya juga disesuaikan dengan rencana dari komunikasi pemasaran yang telah kita canangkan. Untuk yang terakhir adalah secara ekonomis program itu berjalan. Yang selanjutnya adalah efektivitas dari sponsorship. Untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan sponsorship, kita bisa melakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah exposure methods. Dia ini memantau kuantitas dan pemenuhan event. Yang kedua adalah tracking methods. Dia mengevaluasi kesadaran, keakraban, preferensi audiens melalui survei. Jadi, asumsinya untuk yang exposure methods ini, semakin banyak yang kita keluarkan, itu nanti akan semakin banyak yang kita dapatkan. Sedangkan kalau tracking methods, ini kita melakukan
bukan penelitian, kita melakukan survei, kita